bukan sekedar lembar kain, bukan pula sekedar goresan warna. Batik adalah detak jantung tradisi yang diwariskan oleh leluhur ratusan tahun lalu. Di setiap titik cantik tersimpan doa, di setiap alur malam panas terukir kisah kehidupan. Ia adalah wastra Nusantara, identitas yang diakui dunia, jati diri yang tak boleh luntur oleh waktu. Pak, kami dari SMK Cendekia ingin mewawancarai Bapak dengan batik tulis Sekar Mulia. Ya, silakan, bisa dibantu, monggo. Kenapa masih menggunakan batik tradisional? Tradisional itu adalah warisan leluhur, warisan budaya, heritage, dan nggak mungkin kita tinggalkan. Jadi itu yang kita jual. Kita tidak membuat, kita tidak mengadakan, kita hanya melestarikan warisan leluhur itu. Makanya semangat kita tetap melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Kita tidak punya. Sejarah berdirinya batik tulis Lasem dan budaya apa yang melekat pasalnya? Sejarah batik tulis Lasem itu pada zaman kerajaan Lasem. Lasem adalah kerajaan kecil di bawah naungannya kerajaan Majapahit. Jadi waktu itu yang menjadi raja sebutannya untuk Lasem itu Lasri. Dan Lasem itu adalah dari Hindu, di mana dari Hindu adalah sepupunya Prabu Hanyamuruk. Jadi pada saat itu para kapiter itu mulai meluaskan unek-uneknya karyanya ke dalam lukisan-lukisan. Dan itulah yang membagikan cita-cita tersebutnya batik tulis Lasem. Kemudian pada abad ke-14 itu masuknya Chenghu, Panglima Chenghu beserta beserta penggawaannya, temannya adalah beliau Simalungun, dan sekarang mungkin tinggalnya di desa Simalungun itu. Kemudian beserta istrinya Nalini dan anaknya Dinaya dan Dinawati itu menikahi batik Lasem. Kemudian visualkanlah motif-motif Chinese kayak Hong, kayak naga, warnanya dan sebagainya. Jadi akulturasi budaya Jawa dan China itu yang sampai dengan saat ini kuat sekali membentuk karakter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kain batik tulis Lasem? Tergantung dari tingkat kerumitannya. Jadi ada batik tulis yang bisa kita kerjakan dalam jangka waktu 2 minggu, ada yang 1 bulan, dan bahkan ada yang sampai 3-6 bulan. Seperti yang saya pakai ini. Ini pengerjaannya di atas 3 bulan. Bisa dikeluarkan siapa juga. Sebutkan ciri khas warna utama yang paling identik dengan batik tulis Lasem. Warna utama ya 3 negeri. 3 negeri, batik Lasem 3 negeri itu sudah kondang di seluruh Nusantara, bahkan sudah merambah ke dunia. Dan ikon untuk batik Lasem ya, bukan negeri. Seperti ini kan, 3 negeri. Tapi saya buat kontemporer supaya masuk unsur-unsur warna baru. Bagaimana upaya pelestarian batik tulis Lasem di tengah perkembangan zaman modern? Jadi kita harus banyak berinovasi. Artinya di zaman sekarang ini kita kalau jualan mengandalkan orang Jawa, orang kecil, ya orang paling masalahnya zaman sekarang eranya tidak orang belanja objek, tapi eranya orang yang belanja online. Jadi kita tetap bagaimana supaya batik Lasem bisa terdistribusikan, terjual, supaya kita bisa menggerakkan
karyawan ekonomis lasem, ya kita paling tidak yang bisa kami lakukan bisa dari segi deposit itu dari jualan aja. Berapa omset per bulan dalam penjualan batik tulis lasem? Kalau batik lasem secara keseluruhan ya dalam satu bulannya ya miliaran rupiah. Banyak, iya miliaran. Jadi katakanlah di lasem itu ada 100 lebih pengusaha batik lasem. Itu ada yang omsetnya 500 juta, ada yang omsetnya cuma 50 juta, ada yang omsetnya cuma 50 juta, ada yang 300, 400 juta. Itu kalau dikumpulkan ya miliaran. Hanya di sini ada ribuan karyawan yang menggantungkan penghasilannya dari satu jenis. Harapan Bapak untuk batik tulis lasem? Harapan kami dari pemerintah tetap mendukung batik tulis lasem. Jadi jangan dikasih ruang itu orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan karena itu akan satu membunuh dari segi kultur budaya. Kedua akan menghabiskan karyawan batik lasem karena apa? Dengan skill printing, makanya orang-orang yang tidak bisa habis. Visi dan misi dalam usaha batik tulis lasem? Yang pertama, visi dan misinya kita ingin terus eksis mengembangkan batik tulis lasem supaya lasem dikenal di mata dunia. Kemudian kita ingin melanjutkan warisan leluhur, warisan nenek moyang kita supaya tetap ada di lasem. Kemudian kita ingin membangun ekonomi lasem supaya ekonomi lasem tetap eksis. Jadi kamu lihat tadi yang di depan Mbak itu. Kalau di perusahaan manapun, di pabrik-pabrik, orang seusia itu 60-70 tahun sudah nggak suka. Tetapi di lasem karena dia punya keahlian untuk membatik, makanya sampai usia 70 masih bisa bekerja, masih bisa mencari penghasilan, masih bisa maju, tidak menggantungkan ke keluarganya. Batik tulis lasem ini dijual di mana saja? Kalau sekarang ya di seluruh dunia. Jadi pangsa pasar kita bukan hanya pangsa pasar nasional, tapi seluruh dunia. Banyak penggemar dunia ya, orang-orang dari mancanegara yang datang dan atau mungkin online banyak membeli sama saya. Tantangan yang dihadapi apa aja? Tantangannya banyak, utamanya dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah saya pikir kurang maksimal karena apa? Karena masih membiarkan orang yang mendukung. Ya, kemudian pemerintah itu kurang memperhatikan industri batik lasem. Permasalahannya apa? Pemasarannya kurang dibantu, mohon maaf loh ya. Jadi kayak gini mungkin aja kita bisa itu penjualan secara online, ini secara online. Jadi difasilitasi. Kemudian tantangan yang lainnya di tengah industrialisasi pabrik yang masuk di lasem ini dilakukan kembang itu juga menjadikan kompetisi di dalam merekrut karyawan. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang pada lari ke pabrik dan justru banyak yang meninggalkan pabrik. Ini kita semua termasuk anda bagaimana kalian mencintai sudut dalam negeri. Kalian mencintai visualnya yang ada di lasem ini bagaimana? Kita sih dulu kembangkan. Ada berapa karyawan yang terobservasi? Kalau secara keseluruhan di Sekarmulyo ada 105 kilometer. Tetapi yang masuk bekerja setiap hari, pasti datang baru pulang tuh ada 30 sampai 30 orang setiap hari.
Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancarai. Oh iya, Kalau sama-sama. mengambil waktu.